Halo semuanya, selamat datang di The Bojreng Garage ya. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah mobil Toyota Alphard generasi pertama. Di depan saya ini sudah ada Toyota Alphard generasi pertama dengan mesin 2400 cc berkode 2AZFE. Nah, di pasar mobil bekas, varian 2.4L ini adalah yang paling dicari dan yang paling ramai populasinya di Indonesia. Lantas mengapa? Nah, karena sering disebut juga sebagai Alphard. Nah, paling logis buat dipelihara. Nah, hari ini kita akan cari tahu seberapa tangguhnya sih mesinnya. Nah, kemudian gimana rasa berkendara dan apa yang wajib kalian cek sebelum bayar. Yuk, langsung kita ulik. Oke, tanpa basa-basi yang panjang lagi, kita langsung akan ngebahas tentang mesin Toyota Alphard ya, generasi pertama ini. Nah, kita mulai dari jantung pacunya dulu nih ya. Toyota Alphard generasi pertama ini sudah dibekali dengan mesin 4 silinder 2400 cc dengan teknologi VVT-i. Nah, dan ini dia menghasilkan tenaga sekitar 160 horsepower dan torsi sekitar 221 Nm. Nah, kedengarannya biasa aja buat mobil sebesar ini. Nah, tapi emang betul, tetapi keunggulan utama dari mesin 2AZFE ini bukan di kecepatan, melainkan dari durabilitas dan kenyamanan servis, dan tentu saja pastinya dengan kemudahan servisnya. Nah, catatan sejarah mesin ini adalah mesin common part ya, berbagai komponen yang juga dipakai di mobil Toyota Camry. Nah, seperti mobil di sebelah saya ini. Nah, Camry 2.4 ini mesinnya sama seperti Toyota Alphard generasi pertama ini yang ada di depan saya. Nah, bukan hanya Camry, tetapi Toyota Harrier dan Toyota RAV4 yang ada di zamannya. Dan karena dipakai di banyak mobil Toyota lainnya, efeknya apa? Nah, efeknya adalah spare part mesinnya melimpah ruah, dari yang orisinil sampai yang KW Super. Dan itu gampang banget untuk dicari nih teman-teman di toko onderdil manapun. Dan harganya juga nggak bikin jantungan nih. Nah, mekanik pun juga sudah biasa rata-rata sama karakter mesin ini. Nah, lalu bagaimana sih nih soal konsumsi bahan bakarnya nih? Nah, ini dia nih. Untuk penggunaan dalam kota yang dibilang cukup padat, mesin 2.4L ini mencatatkan angka sekitar 1:7 sampai 1:8 km per liter. Nah, kalau kalian bawa keluar kota atau jalan tol dengan kecepatan konstan, angkanya bisa membaik. Nah, bisa dapat di 1:10 atau bahkan 1:11 km per liter. Apakah boros? Jawabannya adalah relatif. Nah, tetapi kalau dibandingkan sama yang versi 3.0L ini yang sudah dibekali dengan mesin V6, dia bahkan jauh lebih irit dibandingkan dengan yang V6. Kenapa? Karena kalau yang V6 itu secara cc dia lebih gede ya. Secara cc-nya sudah pasti lebih gede. Dan bahkan dia bisa menyentuh 1:5 km per liter untuk jangkauan dalam kota. Nah, ya, versi 2.4L ini jelas jauh lebih ramah di kantong untuk ukuran MPV berbobot hampir 2 ton. Nah, lalu kita masuk kepada soal sensasi berkendara. Nah, seperti apa sih sensasi berkendara dengan mobil Toyota Alphard ini ya? Nah, soal rasa berkendaranya dengan transmisi konvensional 4 percepatan terasa halus banget nih, meskipun agak malas kalau diajak berakselerasi instan. Dan mobil ini juga benar-benar didesain untuk dinikmati dengan santai dan bukan untuk balapan ya.
Nah, meski ini varian mesin yang paling kecil, Toyota nggak pangkas kenyamanan mewahnya. Kabinnya tetap kedap, suspensinya luar biasa empuk, bahkan cenderung bunci ya, atau mengayun khas mobil Amerika atau MPV besar. Duduk di captain seatnya bikin perjalanan jauh nggak berasa capek sama sekali. Plus AC dinginnya yang merata. Nah, sampai ke baris ketiga karena ventilasinya tersebar di sepanjang plafon. Kelihatan ya. Tuh. Di baris keduanya tuh sudah dilengkapi dengan AC ya. Dan ini juga sudah dual zone ya. Tuh, untuk pengaturan AC-nya ada di sini. Dan kebetulan si tipnya ini sudah diganti dengan aftermarket. Nah, seperti yang tadi kita bilang, ventilasinya menyebar sampai ke baris ketiga. Oke, kita langsung akan membahas tentang penyakit khas. Nah, apa aja sih penyakitnya nih? Nah, walaupun mesin 2 AZF-E ini terkenal bandel, ada beberapa penyakit khas seiring usia yang wajib kalian perhatikan nih. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu vampir oli ya, atau oli berkurang. Mesin seri 2 AZF-E di atas 10-15 tahun ini punya kecenderungan makan oli karena ring piston yang mulai aus atau seal valve-nya yang mengeras. Jadi wajib rajin cek dipstick olinya sekitar sebulan sekali. Nah, kemudian piston power sliding door. Nah, piston power sliding door ini seringkali macet karena motor penggerak atau kabel bajanya yang berkarat atau putus. Nah, coba kalian buka tutup berulang kali saat cek unit. Nah, kemudian ada di engine mount-nya. Tuh, karena mesin 4 silinder ini getarannya lebih terasa dibanding yang V6. Pastikan engine mountingnya masih bagus. Kalau pas posisi diam atau gigi D dan rem diinjak, getaran mesin terasa sampai ke setir, berarti sudah waktunya ganti. Nah, kesimpulannya apa? Kalian tuh harus siapin duit lah di kisaran 15 juta. Ya, kisaran 10-15 juta. Untuk apa? Nah, untuk peremajaan kaki-kaki ya. Peremajaan kaki-kaki dan ganti oli total biar mobil ini kembali segar. Nah, gimana nih? Kalian lebih pilih Alphard tua atau mobil keluarga baru dengan harga setara? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, saya Mahesa Tirta Pamungkas. Sampai jumpa di review selanjutnya. Stay tune.